Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Sharing dan informasi bersama Iwan Wahyudi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar menulis biografi. Ya, tepatnya bagaimana cara kita belajar menulis biografi. Nah, di sini saya sudah ada bukunya ya. Di sini adalah Panduan dan Peluang Menulis Biografi. Nah, ini penulisnya Iwan Wahyudi. Nah, ini ada sinopsisnya ya di sini. Nah, jadi sebenarnya menulis biografi ini bisa dikatakan sulit ya. Sulit karena kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa mewawancara orang. Jadi mewawancara orang dimana kita itu mungkin tidak terbiasa ya untuk mewawancara orang, mengambil data-data atau kisah hidupnya lalu menuliskannya dalam sebuah buku. Nah, tapi untuk memulai menulis biografi ini itu terbilang mudah. Karena apa? Kita bisa belajar menulis biografi itu dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalkan orang tua kita atau guru kita atau tokoh-tokoh yang kita itu bisa berhubungan intens dengan beliau. Misalkan kita menulis ini ya, menulis biografi orang tua kita. Misalkan kita bisa mengingat-ingat kembali. Jadi misalkan masa kecil kita dulu bagaimana gitu. Jadi tentang bagaimana sikap dan perilaku beliau pada kita saat kita masih kecil gitu. Apa yang beliau lakukan, mungkin di pekerjaannya, kesehariannya, itu bisa kita tulis. Nah, dengan belajar menulis biografi dari orang-orang yang terdekat ini, nanti selanjutnya jika sudah selesai kita bisa mengembangkannya dengan menulis profil-profil yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, misalkan ada permintaan misalkan untuk menulis biografi seorang tokoh. Nah, itu kita bisa mencoba untuk membuatkan biografinya. Jadi seorang tokoh, misalkan seorang ulama atau seorang pendeta atau apa yang lain sebagainya ya, pemuka agama, kita bisa menuliskannya karena awalnya kita sudah belajar menuliskannya untuk orang-orang terdekat kita. Nah, jadi di sini saya dengan buku ini Panduan dan Peluang Menulis Biografi, di sini berisi tentang hal-hal yang sangat teknis ya. Jadi kenapa ini bukunya terbilang bagi saya ini tipis ya, hanya sekitar 103 halaman dengan font yang lumayan besar ini. Nah, ini fontnya lumayan besar. Itu adalah isinya memang sangat teknis. Jadi bagaimana urutan kita mulai awal menulis biografi itu apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapannya misalkan. Jadi setelah kita mendapatkan tokoh yang akan kita tulis, misalkan orang-orang terdekat kita itu di sini dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita menuliskannya. Misalkan kita pertemuan ini nomor 8 ini pertemuan pertama dengan tokoh. Nah, saat bertemu tokoh pertama kali, apa yang harus kita katakan dan pertanyaannya seperti apa gitu. Nah, ini sudah dibahas di sini. Lalu berikutnya menyiapkan bahan pendukung penulisan biografi. Jadi selanjutnya adalah bagaimana kita setelah obrolan pertama itu bagaimana cara kita meminta bahannya itu bagaimana, terus bahan yang diminta itu apa saja. Nah, terus bagaimana cara kita mewawancara untuk penulisan biografi, terus bagaimana cara mentranskrip, menulis ulang hasil transkrip, membuat ulang outline. Nah, dan selanjutnya ya, ini ada menyiapkan wawancara selanjutnya, koreksi progres. Nah, ini sampai kepada nanti bagaimana peluang-peluang yang ada untuk penulisan biografi saat ini.
Jadi penulisan biografi ini memang segmennya ini sangat luas sekali ya. Jadi dari penulisan biografi ini misalkan kita bisa menulis artikel, buku, atau profil tokoh, seorang guru atau pengusaha dan lain sebagainya, dimana dari penulisan biografi ini nanti selain bisa dibuat artikel dan buku, mungkin bisa dibuat film dokumenter dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang cara atau belajar menulis biografi. Nah, itu bisa dimulai dari orang yang terdekat, baru bisa selanjutnya ke orang-orang yang memang dibutuhkan penulisan biografinya oleh khalayak ramai atau oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.